saya Novelia Brutarigan dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 210920002. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Keterampilan Berbicara 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Losten tambah MPD. Perumpamaan tentang seorang penabur merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Hal ini tertulis pada kitab Perjanjian Baru dalam Matius 13 ayat yang ketiga sampai ke-23. Menceritakan tentang seorang penabur benih yang menabur benihnya. Dikisahkan bahwa benih yang ditabur jatuh ke 4 jenis tanah yang berbeda-beda. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Sebagian benih jatuh di semak berduri. Dan sebagiannya jatuh di tanah yang baik. Dan masing-masing benih tersebut tumbuh berbeda-beda, tergantung jenis tanahnya. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Benih di pinggir jalan diinjak oleh orang dan dimakan habis oleh burung. Benih di tanah yang berbatu-batu tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering karena tidak mendapatkan akar dan tidak mendapatkan air. Benih yang ketiga, benih yang tumbuh di semak berduri. Benih yang tumbuh di semak berduri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Keempat, benih yang tumbuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kalau begitu, maksud perumpamaan ini apa? Yuk, kita bahas bersama-sama. Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Penabur yang menabur benih adalah orang yang menabur firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan surga yang masuk ke hati manusia. Jenis benih melambangkan jenis hati yang berbeda-beda pula. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang mengerti firman yang dikabarkan. Dan datanglah si jahat atau si iblis merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya kepada Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan tersebut dan menerimanya. Namun, ia tidak tahan terhadap percobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang jatuh di tengah semak berduri melambangkan hati seseorang yang mendengar firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi seperti atau kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan, kenikmatan kehidupan atau yang lain-lain yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti firman yang telah disampaikan dan menyimpan dalam hati serta mengeluarkan buah yang baik pula.
Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan sebagai hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, perumpamaan ini rupanya berbicara tentang tanggapan atas kerajaan Allah yang diwartakan dan diajarkan oleh Yesus. Melalui penjelasan ini, Matius ingin mengajukan pertanyaan kepada kita, di mana posisi kita di dalam perumpamaan tersebut. Kita ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu-batu, atau di tengah semak berduri, atau di tanah yang subur. Semoga kita termasuk dalam kategori tanah yang subur, yakni orang-orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, serta menghasilkan banyak buah karena menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.